Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Oke, pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan terkait materi sumber-sumber hukum dalam akuntansi syariah. Nah, materi ini itu merupakan salah satu materi di mata kuliah kita, yaitu mata kuliah teori akuntansi syariah. Oke, langsung saja ya. Oke, sebelum kita ke materi, mungkin nggak afdal kalau kita nggak perkenalan terlebih dahulu. Oke, perkenalkan, nama saya Tia Sawitri, saya dari Akuntansi Syariah 5D di UIN Salatiga. Untuk alamat saya di Rejoso, Ngadirojo, Gladaksari, Boyolali. Mungkin di PPT sudah terlihat ya gambar saya, walaupun mungkin teman-teman kalau melihat saya secara langsung dan di foto ini sangat berbeda sekali. Oke, gimana teman-teman, udah siap belajar atau belum? Kalau sudah siap, katakan siap ya. Oke, saya lanjut. Oke, sebelum ke materi, di sini saya sampaikan terkait Quran Surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlain pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, atau di sini dalam arti Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ini merupakan salah satu ayat di Quran Surat An-Nisa, tepatnya di ayat 59. Di Quran Surat An-Nisa ini itu intinya itu menjelaskan bahwa Allah itu memerintahkan orang-orang beriman untuk taat kepadanya atau kepada Allah dan kepada Rasulnya. Ketaatan di sini itu adalah ketaatan yang mutlak dan ketaatan yang tidak bisa ditawar sama sekali. Itu. Kita lanjutkan di sumber hukum Islam. Dalam sumber hukum Islam itu terdiri dari 4. Yang pertama tentunya Al-Quran, kitab suci kita. Yang kedua ada As-Sunnah. Yang ketiga ada dan yang terakhir ada Qiyas. Untuk pengertiannya saya jelaskan di slide berikutnya. Oke, masuk ke sumber hukum yang pertama, yaitu Al-Quran. Al-Quran sendiri merupakan wahyu Allah yang diturunkan pada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril sebagai petunjuk umat manusia. Untuk Al-Quran sendiri mempunyai banyak fungsi. Mungkin di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dari Al-Quran saja ya. Oke, fungsi yang pertama itu ada fungsi Al-Huda. Di sini Al-Quran digunakan sebagai petunjuk bagi manusia, bagi orang-orang yang bertakwa, dan juga sebagai petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Lalu yang kedua itu ada Al-Furqan atau pembeda. Untuk Al-Furqan atau pembeda ini yang dimaksud itu Al-Quran itu bisa digunakan sebagai pembeda antara yang hak dengan yang batil, dan juga yang benar dan juga yang salah. Dengan membaca dan memahami Al-Quran, kita itu dapat mengetahui tentang perbuatan yang baik dan benar dalam kehidupan kita. Lalu untuk yang ketiga itu ada asyifa atau penyembuh. Dengan membaca Al-Quran dan kita mengamalkan Al-Quran, kita itu bisa terhindar dari berbagai penyakit hati maupun penyakit mental dan penyakit-penyakit lainnya. Untuk fungsi yang terakhir atau yang keempat itu ada al-mau'izah atau sebagai nasihat. Di sini itu nasihat yang ada di dalam Al-Quran itu biasanya digambarkan dengan sebuah peristiwa atau kegiatan di masa lampau atau di masa lalu yang dijadikan pelajaran orang di masa depan atau masa-masa setelahnya. Seperti itu. Lalu di sini saya tuliskan terkait Quran Surat An-Nahl ayat 89 yang berarti, dan kami turunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu dan petunjuk serta rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang yang berserah diri. Seperti yang saya jelaskan tadi terkait fungsi-fungsi Al-Quran. Oke, masuk ke slide berikutnya. Di sini saya menjelaskan tentang bagaimana sih hubungan Al-Quran dengan akuntansi. Di sini saya tuliskan terkait surat Al-Baqarah ayat 282. Kita bisa baca bareng-bareng ya. Oke, untuk artinya saja di Al-Baqarah 282 itu berarti, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya
Dan hendaklah seseorang penulis di antara kamu itu menuliskannya dengan benar, dan janganlah penulis itu menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menuliskan, dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Oke, masuk ke sumber hukum Islam yang kedua, yaitu as-sunnah. As-sunnah sendiri merupakan ucapan atau qauliyah dan perbuatan atau fi'liyah serta ketetapan-ketetapan Nabi Muhammad SAW yang merupakan sumber hukum Islam yang kedua. Lalu untuk fungsi as-sunnah sendiri adalah untuk menjelaskan dan menguraikan secara terperinci prinsip-prinsip yang telah disebutkan dalam Al-Quran dengan contoh-contoh aplikatif. Jadinya di sini itu kita mencontohkan secara nyata, atau dalam kata lain di sini saya tuliskan dengan contoh aplikatif seperti itu. Di sini saya jelaskan ada beberapa dari hadis riwayat. Yang pertama ada dari hadis riwayat Muslim, yakni Allah itu menyayangi orang-orang yang mencari nafkah yang baik dan menafkahkannya secara sederhana atau tidak berlebihan, serta menabung sisanya untuk persiapan di hari ia membutuhkan dan pada hari fakirnya. Oke, yang kedua yaitu dari hadis riwayat Ibnu Majah, yakni jika kamu memetik hasil atau mengambil keuntungan, ambillah tetapi tinggalkanlah sepertiganya. Jika tidak kamu tinggalkan atau yang sepertiga itu, tinggalkanlah seperempatnya. Yang ketiga ada dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, yakni seorang mukmin itu bagaikan seorang pedagang. Ia tidak akan menerima laba sebelum mendapatkan modal pokoknya. Demikian juga seorang mukmin tidak akan mendapatkan amalan-amalan sunnahnya sebelum ia menerima amalan-amalan wajibnya. Yang keempat ada hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi, yakni orang mukmin itu atau dalam urusan mereka menurut syarat yang telah mereka sepakati kecuali satu syarat, yaitu menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Lanjut ke sumber hukum Islam yang ketiga, yaitu ijma. Ijma adalah kesepakatan para mujtahid atau para ulama dalam suatu masa setelah wafatnya Rasulullah SAW. Sumber hukum Islam yang keempat itu ada qiyas. Qiyas sendiri merupakan suatu proses penyikapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nas, baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Mungkin kata kunci dari qiyas sendiri itu merupakan penyamaan sesuatu dengan yang lainnya, seperti itu. Yang selanjutnya adalah tujuan dari hukum Islam sendiri. Hukum Islam sendiri itu tujuannya ada 5, yakni yang pertama terkait dengan agama, yang merupakan tujuan hukum Islam yang pertama, karena agama di sini itu merupakan pedoman hidup bagi setiap manusia. Untuk yang kedua itu berkaitan dengan jiwa, yakni merupakan tujuan hukum Islam yang kedua, karena hukum Islam di sini itu wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan kehidupannya. Lalu untuk yang ketiga itu berkaitan dengan akal, karena di sini itu akal itu merupakan hal yang sangat penting dalam hukum Islam, karena dengan mempergunakannya akal, manusia itu akan dapat berpikir tentang Allah, alam semesta, dan dirinya sendiri. Yang keempat itu berkaitan dengan keturunan, yaitu bertujuan agar kemurnian darah kita itu dapat dijaga dan kelanjutan bagi umat manusia itu bisa diteruskan. Lalu yang kelima atau yang terakhir itu berkaitan dengan harta, yakni merupakan tujuan Islam yang terakhir, karena di sini Al-Quran itu sebagai pemberian Tuhan kepada manusia agar manusia itu dapat mempertahankan hidup dan melangsungkan kehidupannya, seperti itu. Oke, terima kasih. Akhirnya sampailah kita di penghujung penjelasan pada Oke, terima kasih kepada teman-teman yang telah akhirnya tibalah kita di penghujung presentasi pada kali ini. Sebelum saya tutup, saya punya satu buah pantun buat teman-teman. Ibu ke kota beli bonsai, belinya pas di siang hari.
berakhir sudah paparan hari ini. Salah dan janggal mohon dimaklumi. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk melihat video penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.